Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rabia Nurmala Alusti yang telah berkenan artinya hadir memenuhi undangan saya seperti yang saya ungkapkan kemarin Ibu. Ya, Pak. Karena Ibu akan melaksanakan proses pengajaran di kelas, ini merupakan bagian daripada supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini adalah proses yang memberdayakan dan merupakan bagian dari pengembangan diri kita sebagai guru, dan diharapkan artinya mampu meningkatkan performa mengajar dan pencapaian dalam tujuan pembelajaran kita nantinya. Sebagaimana yang kita ketahui Bu, dalam tahapan supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, selanjutnya observasi, dan pasca observasi. Dan yang kita lakukan saat ini adalah tahapan pra-observasi. Lebih jauh, apakah Ibu siap dengan kegiatan kita saat ini Bu? Insya Allah siap Pak. Baik. Apa yang gimana Pak keadaan Ibu saat ini? Perasaan Ibu senangkah atau gimana Bu? Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah saya hari ini agak kurang sehat sebenarnya, cuman untuk persiapan observasi insya Allah sudah hampir rampung Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Baik Ibu. Seiring berjalannya waktu nanti, apa yang Ibu harapkan setelah percakapan pra-observasi kita ini Bu? Yang saya harapkan yang pertama itu saya menjadi lebih siap untuk mengajar, kemudian saya mengetahui lebih detail apa yang harus saya siapkan dalam kegiatan observasi nanti. Oke, baik. Jadi pengen tahu lebih detail apa yang perlu dipersiapkan begitu Iya, ya? Pak, betul sekali. Baik. Kira-kira kapan nih Ibu siap untuk melaksanakan praktik pengajarannya ini Bu? Insya Allah saya maju di hari Senin. Kebetulan baik. saya ada jam pelajaran pertama Pak. Baik. Jadi insya Allah nanti di hari Senin Ibu siap untuk diobservasi Bu ya? Insya Allah siap. Baik. Ibu Malani kan guru kelas 10 dan 11 nih. Iya, betul. Nah, kira-kira nanti mau mengajarkan mata pelajaran apa Bu? Saya nanti mengajarkan prakarya dan kewirausahaan. Kebetulan nanti jam saya itu di kelas 11. Kelas 11. Kalau lebih tahu lebih jauh, materinya mengenai apa nih Bu untuk pembelajarannya nanti? Materinya itu pengolahan makanan khas daerah, ya kan, atau orisinil menggunakan bahan pangan nabati dan hewani Pak. Luar biasa. Kayaknya ramai nih Bu nanti dengan Iya, anak-anaknya. semoga Pak. Insya Allah. Baik. Selanjutnya Bu, lebih jauh, untuk tujuan pembelajarannya sendiri nanti apa saja nih Bu yang coba Ibu kupas dengan anak-anak? Tujuan pembelajaran itu saya ada 2 Pak. Yang pertama itu untuk menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah ini. Kemudian yang kedua itu nanti akan ada pengolahan, pengawetan serta cara pengemasan daripada bahan makanan yang sudah diolah ini tadi. Itu tujuannya Pak. Luar biasa. Menantang sekali Bu ya kayaknya Iya. dengan anak-anak. Baik. Selanjutnya tentunya kegiatan pembelajaran ini sudah Ibu persiapkan dalam bentuk segala sesuatunya. Sejauh ini apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran nanti Bu? Gitu. Yang sudah saya siapkan pertama itu saya sudah punya perangkat pembelajaran. Siap. Kemudian saya sudah mempersiapkan media pembelajaran. Dan yang berikutnya itu ada LKPD. Dan yang terakhir nanti saya akan melakukan tes identifikasi gaya belajar siswa. Luar biasa. Wah, hebat nih yang sudah Ibu lakukan nih, artinya mulai matang sudah persiapannya Iya, Bu Pak, ya. insya Allah. Luar biasa. Selanjutnya coba lebih jauh nih Bu. Kira-kira boleh nggak saya tahu mengapa Ibu coba mengangkat materi ini dengan anak-anak Bu? Kalau begitu Bu, artinya alasannya kenapa Bu? Alasan saya yang pertama itu karena pembelajaran ini penting dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu bisa diaplikasikan nanti ketika anak-anak lulus dari sini, mereka sudah punya ilmu untuk berwirausaha sendiri Pak, karena sudah pernah mengolah bahan makanan nabati dan hewani. Mungkin nanti bisa kayak menjual ayam yang tadinya diolah itu nanti bisa dijual ayam geprek, kemudian nanti keripik, ya kan, semuanya itu bisa jadi ladang untuk berwirausaha di masa depan. Gitu. Luar biasa. Iya. Kaitannya ini berarti Ibu sudah coba memberikan pembelajaran bermakna Bu, artinya anak-anak ini sudah dikaitkan dengan pembelajaran dan nanti akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu Bu ya. Iya. Luar biasa. Berkaitan dengan kemampuan anak Bu ya, ada yang cepat, sedang, dan lambat dalam menerima pembelajaran. Ibu sudah memperhatikan semua, terutama tadi pada saat mau menggunakan tes gaya belajar anak-anak. Iya. Luar biasa. Selanjutnya Bu, untuk strategi pembelajaran sendiri dalam materi pengolahan makanan
asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani tadi, strateginya pembelajarannya seperti apa yang sudah Ibu siapkan? Karena anak-anak ini beragam ya Pak ya, maksudnya ada yang nangkapnya cepat, ada yang lambat. Nah ini saya sudah mempersiapkan di sini. Saya punya 2 strategi. Yang pertama itu satu contoh konkret dalam pembelajaran. Nah kemudian yang kedua saya mempersiapkan LKPD, yang mana nanti LKPD ini akan bervariasi untuk murid yang berbeda. Jadi kalau memang murid ini saya tahu nih tipe murid ini dia lambat, saya kasih sesuai LKPD-nya. Itu nggak saya samakan. Kalau dia cepat pemahamannya saya kasih dengan LKPD yang berbeda. Jadi saya punya 2 strategi. Oke. Bagus sekali nih Bu, apa yang sudah Ibu malah siapkan ya. Dalam hal ini artinya Ibu sudah menyiapkan berbagai contoh-contoh yang nyata, konkret gitu, serta mempersiapkan LKPD yang berbeda, lalu melakukan tes diagnostik tadi. Itu artinya ya dalam hal ini Ibu sudah menerapkan itu Bu, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang membedakan tingkat kemampuan murid di kelas. Artinya kita tidak pukul rata semua terhadap murid tadi di kelas. Luar biasa Ibu. Ya, Pak. Selanjutnya nih Bu, pengen tahu lebih jauh. Adakah kira-kira skenario bentuk bantuan atau scaffolding yang akan Ibu malah berikan nanti pada saat pembelajaran itu Bu? Ada Pak, nanti ketika saya masuk ke kelas, jadi nanti sistemnya anak-anak itu yang pertama saya akan bagi mereka dalam satu kelompok dulu. Mungkin dalam satu kelompok itu ada 4-5. Kemudian saya menjelaskan dengan suara lantang sambil mereka memperhatikan materi yang sudah saya bagikan. Lalu saya akan berkeliling ke kelompok-kelompok yang ada untuk menanyakan apakah mereka memahami apa yang saya sampaikan, kemudian apa tugas mereka. Jadi bentuk bantuannya adalah membagi anak tadi Bu ya. Setelah dilakukan tes kemampuan anak dan gaya belajarnya dipisahkan dalam kelompok, dan juga Ibu akan datang ke masing-masing regu atau kelompok untuk mengklarifikasi apakah mereka sudah paham atau belum. Betul. Luar biasa strateginya Ibu. Selanjutnya sampai sejauh ini Bu, apakah dalam persiapan ini ada yang Ibu rasa kurang dalam persiapan untuk pembelajaran yang Ibu praktekkan nanti Bu? Secara keseluruhan sih insya Allah sudah 95%. Cuma di sini mungkin saya akan lebih menambahkan untuk materi ya Pak. Jadi saya biar lebih konkret lagi, lebih efisien lagi mungkin di bagian materi. Jadinya insya Allah sudah siap. Terus kapan kira-kira Ibu bisa melengkapi semua persiapan yang dianggap kurang tadi Bu? Insya Allah segera Pak, setelah kita observasi hari ini, saya akan segera melengkapi materi-materi yang memang saya anggap kurang. Luar biasa, semangat ya Ibu. Iya. Terus luar biasa. Sejauh ini, apakah Ibu merasa memerlukan bantuan dalam hal mempersiapkan segala sesuatunya dalam pengajaran nanti? Kalau iya, kira-kira bantuannya itu datang dari siapa begitu? Kurang lebih sampai sekarang yang saya pikirkan itu nanti saya akan meminta bantuan rekan sejawat sih Pak. Jadi apa yang saya butuhkan atau dalam artian saya butuh nanti mereka yang akan membantu saya gitu. Jadi lebih ke rekan sejawat untuk membantu observasi saya nanti. Jadi ada bentuk kolaborasi Bu ya, dengan betul, teman-teman rekan sejawat. Betul, luar biasa. Terus selanjutnya Ibu, saya ingin coba gali lebih jauh dengan Ibu dalam konteks supervisi kita nanti Bu, berkaitan dengan pengembangan diri, kompetensi kita sebagai guru. Kira-kira skop atau area pengembangan diri, kompetensi yang Ibu malah mau capai itu apa saja Bu begitu? Untuk kompetensi itu yang pertama saya mau meningkatkan cara pengajaran saya di kelas itu agar mudah dipahami dan bermakna lagi gitu loh Pak. Nah kemudian saya mau kompetensi sosial dan emosional saya bagaimana menghadapi murid itu yang berbeda-beda karakter di kelas. Kadang kita guru ini dituntut untuk apa ya, untuk sempurna gitu ya, tetapi kita juga butuh belajar untuk memahami karakter siswa dulu agar kita tahu untuk membangun ikatan yang baik dengan murid maupun di luar ataupun di dalam kelas. Jadi pembelajaran juga belajarnya apa ya, lancang, nggak ada yang terkendala dan sebagainya. Itu sih Pak. Siap. Jadi yang coba Ibu mau kembangkan nanti adalah kemampuan kompetensi profesional dan pedagogiknya Bu ya. Iya betul Pak. Serta kompetensi sosial dan emosional Ibu tadi dalam mengajar. Bagaimana mengetahui karakter murid, cara pengajaran Ibu tadi, apakah misalnya mau ngomong yang terlalu cepat dan segala macam. Pak, betul. Luar biasa Ibu. Ya, area pengembangan Ibu malah ini sangat bagus sekali Bu. Artinya ada 4 aspek yang Ibu singgung, yaitu kemampuan kompetensi profesional dan pedagogik, serta kemampuan sosial emosional dan kepribadian Ibu. Harapannya itu nanti semua bisa Ibu tingkatkan dan bisa tercapai dalam proses pembelajaran yang dipraktekkan nanti.
Selanjutnya Ibu, untuk strategi pengembangan diri tadi apa saja yang bisa Ibu lakukan itu Bu, kira-kira Bu? Untuk pengembangan diri yang pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran itu pasti ya Pak. Kemudian saya akan lebih memperdalam lagi materi yang akan saya sampaikan. Ya, kemudian media yang saya gunakan itu juga saya memilih media-media yang mudah saya dapatkan dan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya memudahkan siswa, kemudian saya juga memudahkan diri saya itu. Nah, kemudian untuk strategi pengembangan pribadi saya mempersiapkan yang pertama saya menyiapkan LKPD untuk melatih anak-anak sesuai kemampuan mereka. Jadi ya kurang lebih ada 3 itu tadi yang saya persiapkan. Bagus sekali Bu, apa yang Ibu sudah siapkan sebagai strategi pengembangan dirinya tadi, di mana Ibu akan menyiapkan perangkat pada saat mengajar, artinya sebelum mengajar sudah harus ready dulu apa prosedur dalam hal modul atau RPP-nya begitu ya. Selanjutnya Ibu juga menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kesiapan belajar murid, bahan ajar sesuai dengan kemampuan murid, serta interaksi berupa bentuk scaffolding tadi. Nah, kalau bisa kita simpulkan Ibu, itu ya, namanya Ibu sudah menerapkan diferensiasi konten itu Bu. Kalau Ibu mengajar misalnya dengan menggunakan slide, menggunakan media yang konkret dan segala macam tadi. Serta Ibu tadi yang menggunakan bantuan harus berkeliling ke kelompok dengan bertanya, mengklarifikasi apakah ada yang kurang dimengerti, dipahami, itu namanya diferensiasi proses. Luar biasa Ibu, sampai sejauh ini proses diskusi kita mengenai tahapan praobservasi tadi. Saya berharap artinya nanti semoga Ibu Mala bisa persiapannya lebih matang lagi dalam menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sampai sejauh ini masih ada hal yang ingin Ibu sampaikan Bu? Sampai sejauh ini sih nggak ada ya Pak ya. Sekarang setelah praobservasi ini saya ingin lebih fokus untuk mempersiapkan saat saya observasi nanti. Selebihnya insya Allah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Apa yang Ibu rasakan Ibu setelah melakukan kegiatan praobservasi ini Bu? Yang pertama saya merasa lebih apa yang saya persiapkan itu saya tahu itu kira-kira udah matang atau belum. Kemudian banyak juga hal-hal yang ternyata saya kurang nih di sini, jadi harus ditambahin, harus lebih dilengkapin lagi. Dan yang pastinya saya lebih lebih merasa siap untuk observasi berikutnya. Luar biasa. Terus itu yang Ibu sampaikan tadi, artinya merasa lega dan senang, sudah mengetahui kira-kira persiapan apa yang harus disiapkan nanti. Betul sekali Pak. Saya ucapkan terima kasih Ibu, kita tunggu tidak sabar nih melihat praktek Ibu di kelas nanti. Semoga maksimal hasilnya dan bisa membawa artinya dampak yang luar biasa adalah pembelajaran anak yang berpihak pada murid. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan kepada saya dalam hal kegiatan praobservasi ini. Ketemu lagi nanti di hari Senin, semoga hasilnya bisa memuaskan bagi Ibu. Siap Pak. Kita akhiri dulu Bu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawain kalian sesuatu, coba perhatikan di depan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah lihat semua? Sudah. Ini pertama kali yang kalian pikirkan. Pertama kali ketika kalian lihat Ibu bawa tempe, telur, kemudian ada pisang, ada ini apa? Ubi. Ubi atau kentang? Ubi. Kemudian yang terakhir Ibu bawa apa yang ada di otak kalian atau apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian kok Ibu malah bawa susu ya? Ibu bawa tempe. Dan ini minuman, bener. Minuman ini buat diminum doang, buat sama dibuang. Tapi ini kalian tahu ini susu ya? Ya. Susu ini bisa nggak diolah? Bisa. Contohnya? Keju. Sekarang ke tempe. Tempe ini bisa diolah menjadi makanan apa aja? Tumis. Bisa nggak dijadikan sesuatu yang kriuk? Bisa.
Satu lagi. Keripik tempe, benar. Kemudian ibu bawa pisang. Ini bisa diolah menjadi pisang goreng. Pisang karamel terus. Terima kasih anak-anak udah nyebutin apa fungsi daripada makanan ibu bawa. Jadi kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Ipal deh, apa kira-kira yang bakal ibu materi yang akan ibu sajikan hari? Tentang pengolahan bahan pangan nabati dan hewani. Pengolahan Bahan pangan nabati dan hewani. Pengolahan bahan pangan nabati dan hewani, lebih tepatnya ibu akan membahas materi tentang sumber pengolahan makanan yang berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi yang dibilang Rifal benar ya. Jadi nanti ibu akan menjelaskan tentang bahan pangan hewani dan nabati yang bisa diolah menjadi makanan khas daerah maupun yang orisinil maupun yang dimodifikasi. Ya. Jadi sebelum ibu masuk ke materi intinya, ya, ibu akan menjelaskan atau tujuan daripada ibu menyampaikan materi ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Jadi akan ada 2 poin yang akan ibu bahas. Kemudian yang kedua menganalisis macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Ya. Jadi udah siap aja semuanya? Ibu akan langsung menjelaskan yang pertama tentang bahan pengolahan makanan nabati dan hewani. Ya. Di sini ada 2 bahan pangan yang akan kita gunakan. Ya. Di sini akan ada 2. Yang pertama itu adalah bahan pangan nabati. Kira-kira ada yang tahu apa itu bahan pangan nabati? Ini sumbernya dari mana? Sayur-sayuran. Berarti bisa ibu tulis bahan yang berasal dari, ya gak sih? Bahan yang berasal dari sayur-sayuran itu seperti kacang, kacang-kacangan, umbi-umbian, apa lagi? Ada 4. 1, 2. Kacang-kacangan, umbi-umbian. Apa lagi? Buah-buahan. Buah-buahan. Apa lagi? Biji? Ya. Jadi biji-bijian juga termasuk ke dalam bahan pangan yang berasal dari atau sayur-sayuran. Makanya tadi itu termasuk contoh. Jadi kalau kacang-kacangan ini bisa disebutkan contohnya apa? Yang udah ibu bawa itu ada apa? Loh, bukannya tempe itu tempe. Tempe itu berasal dari kacang kedelai. Jadi dia masuk ke dalam bagian kacang-kacangan. Kemudian kalau umbi-umbian. Ubi jalan. Terus ada juga ubi kayu. Kentang masuk nggak sih? Kentang masuk ya. Pokoknya kalau dia umbi-umbian berarti semua yang mengandung karbohidrat. Maka itu akan termasuk ke dalam umbi. Kemudian kalau buah-buahan contohnya pisang. Kita bawain contohnya pisang. Selain pisang apa lagi? Memahami materi yang ibu sampaikan, ibu sudah menyiapkan materi yang ini punyanya satu kelompok satu. Jadi tolong disimak penjelasan ibu dan nanti akan ibu lemparkan beberapa pertanyaan. Silakan diperhatikan ya. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang bahan pangan nabati dan hewani, silakan perhatikan materinya. Di situ ada perbedaan karakteristik antara bahan pangan nabati dan juga bahan pangan hewani. Ibu mau dibacakan oleh Fajri. Fajri, coba bacakan ibu bagian materi yang membahas tentang perbedaan bahan pangan nabati dan hewani. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang bersumber dari tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayur, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sedangkan bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Jenis bahan pangan hewani diantaranya adalah ikan, daging, telur, dan susu. Oke, ibu mau Daim jelaskan kepada ibu poin nomor 3 di halaman 4. Itu ada perbedaan karakteristik yang di dalam tabel.
Yang lainnya tolong perhatikan ya. Ini perbedaan karakteristik antara bahan pangan nabati dan juga hewani. Umumnya memiliki daya awet yang tinggi. Umumnya mudah rusak, dalam kurung daya awetnya rendah. Cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan hantaman. Meski sifat bahan spesifik, namun masih dapat dicari sifat umumnya. Setiap bahan sangat spesifik dan sangat sulit generalisir. Selain sumber protein dan lemak, bahan nabati banyak yang juga berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Oke. Udah ya. Jadi itu adalah perbedaan karakteristik antara bahan pangan nabati dan juga hewani. Sekarang kita lanjut ke yang kedua tentang alat dan bahan pengolahan makanan. Tadi kita bercerita tentang bahannya, hari ini sekarang kita akan bercerita tentang alatnya. Pernah dengar yang namanya tungku? Pernah menggunakan tungku? Jadi pada zaman dulu kalau orang masak itu gunakannya tungku, bukan menggunakan kompor gas. Sekarang kompor gas itu yang modernnya. Kalau zaman dulu yang digunakan adalah tungku. Boleh kalian boleh buka di halaman 5, itu ada beberapa gambar ya. Jenis alat-alat pengolahan makanan khas asli daerah pada zaman dahulu. Itu dimulai dari tungku. Tungku itu fungsinya untuk apa? Ibu tahu memasak, berarti semua jenis masakan kita bisa menggunakan tungku. Pernah lihat yang namanya dandang? Perhatikan di situ gambarnya, dandang itu dia berasal dari kayak anyaman gitu, terus dia itu digunakan untuk memasak nasi. Kemudian ada yang disebut dengan belanga. Nah, belanga ini juga fungsinya untuk kayak naro ini loh. Kalau sekarang ini dia kayak panci buat kita masak sayur, masak sayur segala macam gitu ya. Yang cair-cair itu dia belanga, tapi dulu orang bilangnya belanga. Nah sekarang ada yang disebut dengan kendi. Kayaknya kendi ini nggak asing lagi. Kendi itu fungsinya untuk apa? Air. Ya, untuk menaruh atau menempatkan air di dalam kendi. Biasa air minum itu ditaruh dalam kendi ya. Kemudian ada parutan. Sampai sekarang di rumah ibu, termasuk di rumah kalian masih ada punya parutan manual. Itu biasanya berasal dari terbuat dari apa waktu itu? Bisa besi, bisa juga kan? Nah, itu jadi itu dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada beberapa yang menggunakan, walaupun sudah banyak sekali sekarang yang jual kelapa parut pakai mesin ya. Tapi di rumah kita tetap punya itu. Kemudian ada cobek dan ulekan. Nah ini khas banget nih, ini khas Indonesia banget. Gak mungkin gak ada di rumah, setiap orang pasti ada cobek dan ulekan ini karena kita nggak bisa kalau nggak pakai sambal, ya kan? Nah kemudian yang terakhir ada wajan. Nah, wajan ini digunakan untuk contohnya kayak tumis, goreng ikan. Beda sama belanga ya. Kalau belanga tadi dia kayak lebih ke sayur-sayuran susupan gitu kan. Nah jadi itu adalah beberapa contoh atau alat yang biasa digunakan pada zaman dahulu. Sedangkan kalau sekarang modernnya udah banyak banget. Kalau sekarang modernnya udah ada panci listrik. Kemudian kalau kayak dulu kita ngulek sambal, selain sambal cabai ya, kita ngulek sambal-sambalan itu menggunakan cobek dan ulekan. Sekarang bisa pakai blender atau segala macam itu. Ya. Nah jadi selain itu, ibu ingin kalian tahu apa aja sih keunggulan dari alat-alat pada zaman dulu ini dengan alat-alat modern ini. Ada yang tahu keunggulannya? Ada. Di bawah gambar itu ada penjelasan beberapa alat ya. Di situ ada, tolong perhatikan. Coba ibu mau ibu mau Ahmad Iqbal ya. Coba dijelaskan kira-kira keunggulan apa saja yang menggunakan alat pada zaman dulu itu, alat tradisional. Apa keunggulannya kira-kira? Rasanya lebih? Habis itu apa lagi?
Jadi tadi Iqbal bilang rasanya itu lebih khas ketika kita menggunakan alat tradisional dan juga dia lebih sehat. Jadi kita tidak tidak semuanya instan ya, karena sekarang ini udah banyak banget semua makanan apa segala macam itu instan. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, kalau tidak Ibu mau kalian menarik kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan. Ada yang bisa? Ada? Coba Aisyah, Ibu mau apa tadi perbedaan antara bahan pangan nabati dan hewani? Itu berasal dari hewan. Terus Ibu mau Angga sebutkan dong contoh-contoh bahan pangan nabati dan juga yang hewani. Contoh-contoh bahan pangan nabati seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, dan biji-bijian. Terus kalau yang hewani? Contoh bahan pangan hewani seperti ikan, susu, telur, daging. Oke, itu tadi tentang bahan pangan nabati dan hewani. Sekarang alat-alat tradisional yang biasa digunakan yang Ibu jelasin tadi. Ibu mau Julia? Apa-apa aja alat yang Ibu udah sebutin tadi, alat tradisional yang biasa kita gunakan untuk mengolah bahan makanan? Tungku, Ada tungku, dandang, kemudian dandang, belanga, cobek dan ulekan, serta parutan, sendiri dan wajan. Oke, jadi ada beberapa tadi yang sudah disebutkan teman kalian ya. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan hari ini itu bisa menjadi pembelajaran yang bakal kalian ingat dan kalian bisa paham apa yang Ibu sampaikan hari ini ya. Kemudian bercerita tentang makanan, sebelum kita akhiri Ibu pengen mengingatkan aja. Kalau kita lagi masak, kita habis makan, kita habis minum, tolong anak-anak sampahnya dibuang dari tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga kebersihan di lingkungan kita sendiri? Ya, jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan kita dan juga kalian tetap harus menjaga kesehatan supaya kita tidak mudah sakit. Ya. Kemudian Ibu akan di pertemuan berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya itu kita akan membahas dan mengumpulkan informasi untuk memperoleh jawaban-jawaban yang nanti akan kita kembangkan. Kemudian nanti kita akan membuat desain produk, pengemasan dan pengawetannya juga. Jadi kita tadi udah membahas alatnya, bahannya. Minggu depan kita akan nonton dulu, kita akan nonton video tutorial orang masak apa segala macam. Nanti kita baru praktek langsung ke pembuatan dan juga bikin cara pengemasannya. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mungkin di kelas pimpin berdoa, lalu kita akhiri pertemuan. Ayo sekolah. Kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rabia Nur Malalisti, artinya yang telah berkenan sudi meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas kesibukan kita pada hari ini. Seperti yang sudah kita lakukan Ibu, alhamdulillah dari 3 tahapan proses kegiatan supervisi akademik tersebut, 2 diantaranya sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu kegiatan praobservasi serta observasi, dan insya Allah hari ini, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi atau kegiatan dari pasca observasi tersebut. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana anak rumah sehat? Sehat alhamdulillah, walaupun kemarin sempat demam kan, tapi ini sudah mulai baik lah. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat ya dan terus menjadi penyejuk hati di rumah pada saat kita pulang ke rumah. Amin. Baik Bapak Ibu, Bu Mala,
kira-kira dari kegiatan diskusi kita di kegiatan pasca observasi ini, apa bentuk harapan Ibu yang Ibu bisa capai nanti dari kegiatan diskusi kita ini? Kalau merujuk yang kemarin itu, yang pertama saya pengen adanya refleksi ya Kak, ya, refleksi dari apa yang saya sampaikan kemarin pada pembelajarannya maupun media pembelajaran. Kemudian saya pengen tahu kekurangan dan kelebihan waktu saya supervisi kemarin. Kemudian saya juga pengen tahu kalau memang ada kurangnya, mohon diberi solusinya. Kurangnya itu bagusnya seperti apa? Kalau memang lebih ya bukan berarti untuk berbesar hati, berarti saya udah tahu oh ternyata ini tepat untuk dilakukan gitu. Kemudian lebih ke berarti nanti kan kemarin saya baru menyampaikan materi, dan yang kedua itu kan akan ada praktek ya kayak karena kebetulan ada pengawetan, pengemasan dan lain-lain. Nah itu jadi maksudnya kalau sudah Bapak kasih tahu dulu yang mana yang kurang, mana yang lebih, nanti di prakteknya saya bisa lebih apa ya, insya Allah maksimal lah gitu. Baik, luar biasa. Insya Allah ya, semoga artinya harapan-harapan Ibu tadi bisa kita kembangkan dan buka dalam diskusi kita ini. Baik Ibu Mala, terus selanjutnya bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah melakukan aktivitas praktek kemarin Ibu? Alhamdulillah luar biasa lega sih, udah maksudnya leganya itu ya bukan berarti selama ini saya melakukan pengajaran ya Pak ya, cuma yang nggak kayak ada orang di belakang, jadi kemarin tuh sempat deg-degan, tapi setelah berjalan itu akhirnya kayak cair, suasana cair, saya bisa menikmati, dan saya tuh lebih pengen tahu kurangnya saya tuh apa. Karena kalau kita ngajar seperti biasa, anak-anak kan nggak mungkin saya tanya Pak, Dek, Ibu tadi ngajar nyaring nggak suaranya kan? Saya nggak pernah menanyakan itu Pak, sama anak-anak saya nggak pernah. Jadi kalau kemarin Bapak sudah lihat saya, kayaknya komentar Bapak lebih bagus gitu, maksudnya lebih baik untuk saya dengarkan. Entah itu baik atau enggak, saya siap menerima Pak. Siap. Betul Ibu, ya, artinya ini adalah bentuk apa ya, bentuk diskusi yang membangun, artinya nanti akan muncul mungkin harapannya itu Bu, artinya bukan dari saya, artinya refleksi kegiatan pengajaran kemarin itu, artinya ya lebih jauh nanti akan kita diskusikan lebihnya di mana, kekurangannya di mana, dan harapannya akan muncul apa namanya pemikiran paradigma yang bisa memperbaiki proses pengajaran kita di kelas. Luar biasa Ibu. Selanjutnya nih Bu, terkait dengan kegiatan kemarin nih. Apakah rencana pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tersebut sudah terwujud itu? Rencana pembelajaran sudah 98% itu terwujud Pak ya, karena saya sudah menjalankan atau melaksanakan sesuai rencana yang saya atur memang. Kemudian persiapan dan medianya juga sudah sesuai sih menurut saya. Cuma ya itu tadi, tetap saya butuh bimbingan Bapak kalau memang ada yang kurang seperti itu Pak, untuk ditambahkan lagi ya Pak. Oke. Selanjutnya nih, kemarin di kegiatan pra-observasi Ibu itu menyampaikan artinya bentuk rencana perbaikan dalam pengajarannya. Nah, apakah rencana perbaikan dalam pengajaran itu sudah tercapai? Artinya apa yang mesti Ibu persiapkan dan segala macam itu apakah sudah maksimal atau terwujud? Kalau yang saya rasakan ya Pak ya, yang sudah saya lakukan itu insya Allah itu sudah tercapai. Baik. Karena saya sudah menggunakan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maaf untuk mengingatkan kembali, kan kemarin saya tentang bahan pangan makanan nabati dan hewani, makanya kemarin saya bawa tempe, saya bawa kedelai, itu maksudnya lebih ke contoh konkret di kehidupan nyata ini loh Nak. Nah jadi kalau menurut saya sebagian insya Allah itu sudah tercapai dengan apa yang saya rencanakan itu tadi Pak, ya, sesuai dengan pembelajaran materi yang saya sampaikan. Jadi setting atau rencana yang Ibu atur di awal di kegiatan pasca itu, di pra itu sudah sesuai Bu ya begitu? Sudah sesuai Pak insya Allah. Baik, luar biasa Ibu, dengan tadi artinya memberikan media-media pembelajaran yang sifatnya konkret dan nyata dan bisa diaplikasikan dan dipraktekkan anak langsung. Iya langsung Pak insya Allah. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu bisa mengidentifikasi nih kira-kira dari pembelajaran yang Ibu sampaikan dengan anak-anak kemarin di kelas itu, hal-hal baik apa yang Ibu dapat petik dari kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas itu?
Yang pertama sih tujuan pembelajaran saya itu tercapai. Itu yang pertama menurut saya. Kemudian kenapa saya bilang tercapai? Karena si murid ini sudah mampu menganalisa kira-kira sistem pengolahan makanan ini. Misalnya yang tadinya cuma ayam goreng, saya katakan bahwa ayam goreng ini bisa diinovasi, nanti bisa dikembangkan kira-kira jadi apa. Mereka menjawab, feedbacknya tuh juga bagus Pak. Langsung kayak mereka jawab, Bu, ayam itu kalau sekarang cuma digoreng bisa jadi ayam geprek, ayam ganja dan segala macam. Itu menurut saya feedbacknya udah kayak apa ya, hidup gitu. Saya memberikan pertanyaan pemantik dan mereka feedbacknya kembali ke saya tuh sesuai yang saya harapkan lah. Itu hal-hal baik yang menurut saya yang sudah saya terapkan. Kemudian interaksi saya sama anak-anak tadi, makanya saya bilang ketika saya tanya anak jawab. Kemudian murid juga mampu pas di akhir pembelajaran saya sempat tanyakan, jadi apa yang kalian dapat alias bisa apa yang kalian simpulkan. Jadi mereka walaupun tidak sesuai kata-kata yang saya mau, tapi mereka sudah kata kuncinya itu mereka sudah bisa Pak. Jadi secara bersama semuanya itu mereka sudah bisa menyimpulkan. Itu sih hal-hal baiknya menurut saya. Luar biasa. Jadi artinya dari evaluasi pribadi yang Ibu lakukan, artinya saya coba bisa membantu tadi adalah anak-anak tadi di awal prosesnya adalah diberikan pertanyaan pemantik gitu ya, dan mereka mampu artinya merasakan dan terlibat langsung dalam proses belajar itu melalui belajar pemantik. Terus terjadi interaksi yang positif gitu ya. Artinya anak-anak tidak sungkan, tidak maksudnya malu untuk menyuarakan pendapatnya. Luar biasa. Dan terakhir adalah anak-anak pada saat memberikan feedback mampu memberikan simpulan betul. Oke, luar biasa. Jadi intinya artinya komunikasi dan interaksinya terjadi gitu ya. Luar biasa Ibu. Selanjutnya nih Bu, pertanyaannya memang tidak dipungkiri Bu, artinya pada saat proses belajar itu kita meng-highlight atau menyoroti hal-hal baiknya Bu. Selanjutnya mungkin berdasarkan analisa Ibu pribadi nih, kira-kira ada nggak hal yang memang artinya ya kita anggap memang belum maksimal nih Ibu lakukan di kelas tadi begitu. Artinya tidak mengurangi rasa hormat pula dengan hal-hal yang positif tadi. Kira-kira ada nggak hal-hal negatif atau hal-hal yang kurang maksimal dalam pembelajaran tadi? Ada sih Pak, yang setelah pembelajaran itu saya baru kayak kepikiran, kenapa kemarin itu nggak pakai proyektor. Ya memang saya bawa contoh langsung kayak tempe, nilai susu apa segala macam. Cuma kalau saya pakai proyektor tuh kayaknya lebih lebih efisien juga. Jadi kan anak-anak yang nggak bisa tahu. Nah kemudian saya sepertinya harus lebih melibatkan siswa. Nah, walaupun kemarin itu sempat interaksi dua arah itu berjalan, tetapi ada sebagian kelompok tuh yang kayak ya mungkin kesalahan saya juga, saya kurang ke kelompok itu. Jadi ada kayak mereka tuh monoton gitu loh Pak. Itu jadi ya itu sih. Kemudian lebih ke penguasaan keterampilan saya pribadi untuk mencairkan suasana dalam kelas. Karena saya kemarin tuh nggak ada gamenya, harusnya ya, karena anak-anak ini nggak semua anak tuh bisa fokus dari awal sampai akhir. Kalau menurut saya, tapi itu kepikirannya setelah saya supervisi. Harus. Nggak apa-apa Bu, artinya nggak apa-apa. Ini artinya ya bentuk refleksi Bu, artinya gambaran bagaimana proses kemarin sudah terjadi, dan itu sangat penting Bu. Artinya dari segi kita yang berprofesi sebagai guru melakukan refleksi, dan itu sangat baik. Saya coba meng-highlight apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bentuk yang dianggap masih kurang maksimal Bu ya. Artinya dalam pemaksimalan media gitu ya. Karena ya memang salah satunya adalah ini berkaitan dengan diferensiasi proses dan konten. Artinya bagaimana kita memfasilitasi murid mungkin yang pembelajarannya dengan yang visual bisa tertarik dengan penyediaan proyektor dan segala macam. Tapi tidak apa-apa, intinya masih bisa disiasati. Tadi dengan Ibu bilang memberikan contoh-contoh konkret dan yang tadi itu juga bentuknya visual, ada fisiknya, dan itu sangat bagus itu contohnya. Tidak masalah itu. Selanjutnya melibatkan siswa. Ya, melibatkan siswa tadi mungkin dalam diferensiasi proses supaya mereka bisa terlibat aktif di kelas dan bisa artinya tidak monoton dan mereka on terus begitu ya maksudnya. Baik. Ya, nanti bisa diselipkan artinya games-game yang sifatnya interaktif dan tidak membuat anak mungkin merasa hilang fokus atau tidak merasa ngantuk. Bisa disebutkan nanti. Tidak apa-apa Ibu, artinya plus minus itu dalam pembelajaran adalah hal yang wajar, karena ya inilah fungsinya kita supervisi akademik, artinya coba membangun diskusi yang membangun dan coba menganalisa
kelemahan itu dengan memberikan yang terbaik nanti ke depannya seperti apa. Luar biasa Ibu. Terkait dengan kekurangan atau minusnya tadi Bu, sejalan pula dengan pengembangan diri atau pengembangan kompetensi Ibu sebagai guru nih. Kita juga sama-sama guru. Apakah Ibu punya strategi khusus nih artinya nanti untuk mengcounter atau artinya mengcounter atau mengeliminasi hal-hal yang negatif tadi atau hal-hal yang kurang tadi, seperti apa artinya strategi penerapan dalam pembelajaran ke depan itu Ibu bagaimana? Apakah punya strategi khusus untuk penerapan ke depan? Kalau menurut saya strategi yang saya akan gunakan karena kami membahasnya pengolahan makanan, saya sudah menyuruh anak-anak lebih memperdalam ilmunya dengan mencari di YouTube Pak. Sekarang kan kita semuanya apa sih yang nggak ada gitu loh. Nah, apa sih yang nggak ada karena kami lebih ke proses. Misalnya tadi mereka bilang, Bu mau ayam boleh nggak dijadiin ayam geprek? Saya suruh mereka mendalami resep pembuatan ayam geprek seperti apa tanpa saya harus menjelaskan lagi gitu. Kemudian saya juga menyarankan untuk mereka itu mengakses platform yang kurikulum Merdeka itu. Kemudian saya minta mereka kalau memang ada sekarang pembelajaran itu nggak cuma ada di YouTube menurut saya. Sekarang di TikTok itu juga banyak. Nah saya kayak hobi mereka kan main HP nih, jadi kayak diarahkan tetap main HP tapi mainnya sambil lihat pembelajaran. Karena saya itu kan biasanya banyak juga tuh di TikTok itu sih Pak. Yang pertama YouTube, kemudian saya suruh mereka mengakses platform Merdeka Mengajar, dan yang terakhir ya kalau memang masih mereka suka main TikTok atau segala macam, saya tetap suruh mereka ikut yang daring atau luring kalau memang ada. Nggak ada juga. Luar biasa. Jadi artinya nanti strategi yang Ibu coba terapkan adalah artinya mengakses gitu ya, akses sumber pembelajaran yang di luar kita berdiskusi dengan rekan sejawat dan semacam, mungkin sumber-sumber lain melalui media sosial, YouTube, TikTok, dan mungkin Instagram dan segala macam. Selanjutnya artinya menggunakan alat-alat media yang nyata tadi kayak platform gitu ya, platform Merdeka Mengajar. Di situ kan kalau tidak salah ada praktik baik itu, praktik baik. Jadi guru-guru kita sebagai guru untuk peningkatan kualitas mengajarnya bisa menggunakan PMM dari platform Merdeka Mengajar. Luar biasa Ibu, saya sangat mengapresiasi artinya strategi yang akan Ibu praktekkan nanti ke depan. Nah, kira-kira nih kapan kira-kira praktek tadi atau eksekusi dari rencana strategi khusus yang Ibu lakukan tadi bisa dilakukan kapan? Bisa dimulai, ini kan anak-anak udah selesai ujian Pak. Jadi kan ya mereka mungkin masih ada yang remedi dan sebagainya, cuma kayak waktu mereka nggak dituntut yang harus belajar 24 jam lagi karena udah lewat ujian. Itu saya sudah bakal umumkan, misalnya dari Senin ini saya umumkan untuk mengisi waktu-waktu mereka libur nanti. Jadi nanti libur ya nggak apa-apa libur, tapi maksudnya tetap mereka harus punya kayak PR lah gitu. PR tapi nggak berat-berat amat. Jadi tetap fokus juga sama belajar. Jadi pada saat liburan nanti gitu. Iya, karena kan kebetulan nanti kan pertemuan ke berikutnya yang kami praktek memasak itu kan setelah kita masuk ini nanti. Baik. Jadi pas liburan dia, nah realnya tuh targetnya berapa bulan ke depan kira-kira untuk kegiatan tersebut untuk strateginya tadi? Kalau realnya kemungkinan saya bisa bilang 4 sampai 5 bulan lah Pak. Dari sekarang maksudnya ya, dari setelah saya mengumumkan nanti anak-anak. Insya Allah 4 sampai 5 bulan itu targetnya saya. Kalaupun memang bisa lebih cepat, lebih baik gitu. Tapi kalau lewat insya Allah jangan sampai. Oke, luar biasa. Asik ini Bu diskusi kita ya, semoga artinya ini ya lagi-lagi seperti yang saya ucapkan di awal tadi membawa dampak positif Bu ya. Kita yang punya profesi sebagai guru ini ya diskusi-diskusi begini artinya sangat membantu kita dalam hal perbaikan dalam pengajaran ke depannya. Selanjutnya Bu, untuk menjaga komitmen Ibu atau pendirian Ibu untuk bisa terus konsisten dalam menjaga perbaikan Ibu tadi dalam mengajar itu, apakah Ibu perlu bantuan dari pihak lain? Kalau ada perlu bantuan, kira-kira siapa yang Ibu rujuk atau jadikan panutan untuk menjaga komitmen itu tadi? Perlu Pak, pasti saya perlu. Yang pertama teman sejawat dulu kayaknya. Yang pertama teman, kemudian
Capsek juga kayaknya, Baik. karena kami nanti kan prakteknya mau masak ya. Baik, baik, Nah, baik. jadi nanti Capsek ini pasti punya peran juga walaupun yang Baik. nggak 100%. Baik. Atau nanti saya juga bisa kurang dan lebihnya saya bisa kayak minta solusi sama Bapak. Baik. Misalnya, Pak saya punya rencana gini, kira-kira menurut Bapak nih bagusnya gimana? Saya jalankan, maksudnya tetap saya butuh Betul. kritik dan saran orang lain sekalian bantuan juga, baik itu tenaga maupun Baik, baik. bukan tenaga juga sebagai pemikiran. Ya, artinya Bu, ya kita sifatnya saya sangat senang hati artinya membuka diri. Nanti kedepannya mungkin kita buka artinya pintu kolaborasi Bu. Mungkin tidak hanya dengan saya dan rekan-rekan lainnya, karena saya percaya dan yakin bahwa di sekolah kita ini punya potensi gitu Bu. Karena rekan-rekan guru semua banyak yang masih muda, fresh dan berpengalaman, artinya semua terbuka untuk membantu Ibu dalam hal menjaga komitmen bagaimana perbaikan dalam proses pengajaran tadi. Sangat luar biasa Ibu. Kemudian sampai sejauh ini Bu, apa yang Ibu rasakan setelah diskusi kita yang panjang ini sampai detik ini? Alhamdulillah senang sih Pak. Senangnya itu jelas saya nambah ilmu baru. Betul. Kemudian saya kayak ngerasa punya teman, bukan curhat ya, lebih ke berbagi gitu. Kira-kira apa yang saya ajarkan ini udah bener belum? Yang saya sampaikan ini bener belum? Jadi sama Bapak ini bukan saya anggap kayak supervisi yang bener-bener sih, maksudnya kayak lebih ke Pak gimana kalau saya gini, Pak gimana gini, cuma ya tetap kita sesuai dengan. Jadi intinya saya senang sudah bisa Betul, betul. merefleksi lagi apa yang saya lakukan, saya sampaikan selama supervisi kemarin. Bapak kasih saya ujangan-ujangan dan masukan itu luar biasa. Alhamdulillah saya senang bisa Oke. ada di tempat ini. Jadi perasaannya senang itu ya? Senang alhamdulillah. Ya betul Bu, artinya tadi Ibu tadi mengucapkan bahwa mungkin situasinya mungkin bisa dibawa lebih tidak formal, tidak apa-apa Bu nanti. Tapi bukan Artinya- berarti saya tidak Nah, menghormati betul. Bapak, enggak. Aman Bu, artinya diskusi ini memang dikemas dalam 3 tahapan, namun mungkin kedepannya mungkin bisa lebih suasana yang tidak formal, misalnya pada saat di kantin dan segala macam. Intinya nanti seiring berjalannya waktu Bu, budaya supervisi akademik ini harapan saya pribadi terus akan kita lakukan konsisten istiqomah semester intinya untuk membentuk artinya karakter kita sebagai guru itu sesuai dengan tracknya, tidak keluar dari jalur bagaimana bisa menerapkan pelayanan terbaik bagi murid kita di sekolah. Luar biasa Ibu, artinya sampai akhir ini Ibu sudah menerapkan semua dari yang praobservasi dan kegiatan observasi hingga pasca observasi ini. Saya mengucapkan terima kasih Ibu atas peran serta aktifnya dalam kegiatan ini. Saya minta maaf Ibu pada saat kegiatan kemarin kiranya pada saat di awal kegiatan inti hingga sekarang mungkin ada hilaf dengan Ibu, mohon dimaafkan Ibu. Saya hanya bermimpi, berharap bahwa kegiatan ini seperti yang saya bilang tadi membawa kebaikan, bukan tidak hanya kita berdua, mungkin bisa pengimbasannya ke teman-teman yang lainnya. Karena memang sejatinya adalah kegiatan supervisi akademik ini adalah peningkatan kualitas dan pengembangan diri kita sebagai guru, sehingga pelayanan kepada murid artinya memberikan pembelajaran dan berpihak kepada murid itu bisa diwujudkan. Kurang lebih begitu Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan bisa kita lakukan konsisten terus hingga beberapa semester. Sekian dulu artinya pertemuan kita di sesi kegiatan pasca observasi ini. Kurang lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Terima kasih.